Gimana ya caranya survive di luar negeri, dan keluarga aku bukan keluarga yang kaya. Iya, aku bukan anak konglomerat misalnya gitu Iya. kan. Halo semuanya. Halo. Balik lagi di videonya Velia di Polandia. Thank you udah ngeklik video ini, dan sekarang aku di sini sama Graciela Graciela Estrella. Aku mahasiswa di Polandia dan aku juga kerja full time di sini. Dari Indonesia, of course. Iya, of course. You speak bahasa Indonesia. Terus iya, jadi sesuai dengan tema video ini, aku pengen buat video tentang bagaimana cara kuliah di Polandia tanpa agensi. Oke, pasti dong banyak dari kalian yang pengen kuliah di luar negeri, tapi kalian nggak ngerti nih caranya gimana. Ya, terus kalian juga mikir kalau pakai agensi pasti bakal mahal. Betul, ya kan? bakal mahal. Banyak biaya yang dikeluarin, dan itu ya mungkin agak nggak complicated ya, mungkin. Iya. nggak Terus banyak gampang. juga pengalaman mahasiswa di Polandia. Aku dengar dari teman-teman aku banyak juga yang kena bohong dari Betul. agensi. Banyak yang dibohongin. Iya, jadi yang dijanjikan sama agensi tidak sesuai dengan kenyataan. Betul. Dan kalian keluar biaya yang lebih banyak lagi. Gitu. Nah, jadi sekarang Graciela pengen cerita ke kalian gimana caranya. Pertama nih, Graciela kuliahnya di sini apa? International and Political Studies. International and Ambil Political jurusan Studies. American Studies. American Studies di Universitas of Łódź. Oke, Di kota Universitas Łódź. of Łódź di kota Łódź, Polandia. Dan Graciela udah semester berapa sekarang? Semester 3. Semester 3, oke. Jadi ceritakan dari awal gimana sih cara mendaftar kuliah di Polandia? Jadi pertama-tama, of course, aku ada teman orang Polandia dan sedikit banyak dia kasih info nama universitas di Polandia, dan aku memilih Universitas of Łódź. Dan cari-cari nih di Google websitenya. Terus mereka juga ada juga website untuk mahasiswa internasional. Di sana juga kalian bisa temuin cara-cara gimana kalian mau daftar sebagai mahasiswa di sana. Terus mereka bakal jelasin. Dan kalian yang pinter bahasa Inggris otomatis bisa kirim email langsung ke email universitasnya, dan mereka pasti bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Mereka pasti bakal bimbing kalian untuk ngumpulin dokumen-dokumen yang diperluin dan cara membuat visa mungkin. Tapi kalau visa lebih ke embasi ya nanti ya. Iya, lebih ke kedutaan. Jadi kan kalau tergantung kuliahnya itu di negara mana. Jadi setiap negara syaratnya akan beda gitu. Nah, kalau Graciela sendiri kuliah di Poland, sebenarnya syarat-syaratnya apa? Dari nilai UAN itu ini nggak mempengaruhi nggak? Kayak minimal jaminan. Enggak, nilai mata ujian SMA nasional. Nilai mata ujian nasional kayaknya nggak terlalu deh ya. Of course, kalau kalian nggak lulus ujian nasional itu bakal mempengaruhi. Jadi nggak bisa masuk. Iya, nggak bisa masuk. Tapi selama kalian nilainya oke, misalnya nggak terlalu jelek itu bisa. Cuman memang ada syaratnya, mereka minta kalian harus lulus ujian bahasa Inggris. Dan waktu itu karena aku bahasa Inggrisnya belajarnya otodidak ya, jadi aku tidak les, tidak ikut ujian-ujian IELTS atau yang lain. Jadi aku pakai sertifikat TOEIC, dan kalian tahu TOEIC itu gampang kan? Iya, pakai TOEIC. Iya, dan nilai TOEICku waktu itu nggak terlalu bagus gitu. Tapi aku kirim kayak gimana ya, cover letter ke universitas, dan aku jelasin ke mereka alasan aku kenapa aku nggak bisa ambil ujian bahasa Inggris yang lain, karena waktu itu pandemi dan ujiannya itu dibatalin gitu loh, jadwalnya. Jadi pakai TOEIC. Jadi pertama bagi kalian yang mau ini kuliah S1 ya. Jadi di sini kuliah S1. Bagi kalian yang mau kuliah S1, pertama kalian harus persiapkan sertifikat bahasa Inggris. Entah itu nanti IELTS atau TOEIC atau TOEFL, itu nanti biasanya tergantung dari website di universitas mana yang kalian mau tuju. Itu pertama itu. Yang kedua, kalian harus mempersiapkan dokumen-dokumen seperti hasil ujian, kayak sertifikat
sertifikat SKHU gitu ya? Iya, SKHU kayak ijazah. ya, gitu. ijazah, jadi kayak ijazah dan lain-lain, dan itu harus diterjemahin bahasa Inggris ya? Iya, itu harus diterjemahin, terus juga itu harus dilegalisir. Aku agak-agak lupa nih, pokoknya kalian harus minta legalisir dari sekolah, of course. Iya, kan? dari sekolah. Terus dari mana lagi? Kementerian Luar Negeri, Iya, Kemenlu, Kemenkumham. Iya, benar. Terus abis itu kedutaan. Iya. Tapi kan? Kedutaan sebelum kalian apply visa tuh kalian udah harus udah ada legalisir dari Kemenlu sama Kemenkumham ya. Iya. Ya, untuk daftar visanya, karena dari pihak kedutaan mereka pasti bakal minta nih legalisirnya. Oke, jadi legalisir, terus langsung melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari universitas tersebut. Iya. Langsung dikirim online kan, via online pendaftaran itu. Iya, kayak di scan gitu kan, dikirim lewat email gitu. Terus kalian juga harus bayar dulu biaya kuliah. Kalau kalian mau jalur mandiri, jadi beasiswa dari semesta alam, maksudnya. Biasa orang tua nggak nih? Beasiswa orang tua maksudnya ya kan? Atau biaya sendiri lah, dari uang tabungan sendiri. Kalian harus bayar uang sekolah dulu, dan aku kasih gambaran aja ya biayanya. Di sini tuh kalau misalnya S1 bachelor gitu, rata-rata biayanya per tahun, bukan per semester ya, per tahun 2.500 euro. 2.500 euro itu kurang lebih berapa? 40 juta lebih lah. 40 juta lebih ya? Oke, sekitar 40 jutaan itu biaya per tahun. Dan di Eropa itu nggak ada namanya keluarin uang pertama buat uang gedung, uang apalah itulah yang di Indonesia itu kan banyak. Di sini nggak ada. Jadi kalian cuma tinggal biaya pendaftaran mungkin, terus nanti tinggal biaya per semester itu atau per tahun kalian harus keluarin. Seingat aku waktu itu biaya pendaftaran itu nggak terlalu mahal kok. Iya, nggak terlalu mahal juga kan. Jadi kalau dipikir-pikir memang lebih praktis dan lebih terjangkau nggak? Iya, dibanding Indonesia ya. Iya, dibanding Indonesia. Karena kan kalau universitas Indonesia, universitas swasta pun juga kayaknya kurang lebih segitu harganya. Terus terus abis itu udah itu pendaftaran. Jadi mendaftar secara manual kan, tanpa agensi. Terus gimana caranya biar dapat tempat tinggal nih di Poland nih? Ada nggak nih yang jemput kamu gitu-gitu dan lain-lain? Nggak ada sih. Iya kan? Jadi semuanya harus sendiri kan. Dan kalian tuh harus aktif ya. Kalau misalnya kalian mau kuliah di luar negeri itu kalian tuh harus aktif bertanya. Iya. Kalian harus tanya ini gimana akomodasinya juga. Pasti universitas tuh membantu kok. Kan mereka kan senang dapat murid baru, dapat uang juga. Iya. Nggak mungkin kan? Iya, dan tipsnya dari kamu apa? Jangan sampai lewat agensi, jangan sampai bayar agensi yang mahal banget itu. Iya, kalau kalian boleh lewat agensi, cuma kalian harus lihat dulu gitu kan. Maksudnya kayak kadang ada agensi yang netepin yang ngeset harga mahal banget, tapi yang dijanjikan tuh tidak sesuai, dan juga ada pengalaman teman-temanku tuh banyak yang dibohongin gitu. Terus agensi kalian, bayangin aja kalian harus bayar agensi 12 juta. Sedangkan kalau kalian jalur mandiri, kalian nggak usah ngeluarin uang 12 juta itu, dan uang itu bisa kalian pakai buat uang tiket misalnya nih, kan? Betul. Iya, bisa ngecover uang tiket. Dan ya kalian gini, kalau misalnya keluar negeri kan kalian tuh nggak bisa bermanja-manja, kalian nggak bisa kayak tahu jadi kayak di Indonesia kebanyakan, karena semuanya harus mandiri. Nggak bisa menggantungkan sama agensi atau sama orang lain gitu. Terus abis itu tips, dan setelah itu pokoknya aktif bertanya aja deh gitu ke kedutaan juga. Kalian harus rajin-rajin telepon nih, misalnya di bagian sekretaris kan pasti mereka juga ngasih info syaratnya. Kalau aku mau daftar visa buat student gimana, mereka pasti kasih tahu kok. Kalian harus nunjukin LOA, letter of acceptance ya, betul, dari universitas. Kalian juga harus yang aku tahu itu syarat juga jaminan. Kalian harus punya jaminan, terserah mau kakak kandung, orang tua, atau siapapun gitu dari keluarga. Kalian harus nunjukin kartu keluarga. Terus kalian juga harus nunjukin jumlah rekening yang dimilikin sama jaminan, bukan rekening pribadi ya, rekening jaminan. Oh, rekening jaminan. Jadi si penjamin ini harus punya uang ya kan di tabungan mereka, harus ditunjukin gitu. Iya, berapa gitu. Kalau setahu aku sih Polandia nggak terlalu strict ya buat itu. Jadi kayak waktu itu aku cuma nunjukin 100 juta lebih. Itu of course maksudnya banyak, itu banyak. Tapi enggak bisa beli mobil tapi enggak strict negara-negara lain.
lain gitu. Karena kalau misalnya pengalaman aku juga pernah ke Jepang, dan kalau ngurus ke Jepang itu lebih ribet. Mereka juga harus minta siup dari si penjamin gitu. Jadi kalau si penjamin itu benar-benar punya usaha dan bayar pajak gitu buat usahanya. Tapi kalau di Polandia nggak se-complicated itu, iya. Oh oke, jadi lebih ini ya, lebih mudah sebenarnya prosesnya. Dan sekarang tuh banyak banget loh mahasiswa di Poland. Iya, banyak mahasiswa yang datang buat S1 banyak banget. Kalau S2 kan di sini banyak yang beasiswa dari pemerintah Poland seperti aku, banyak gitu kan. Tapi yang S1 ini yang biaya sendiri banyak loh. Iya, banyak. Dan kalau dipikir-pikir untuk S1 di Poland itu nggak semahal dibandingin dengan negara-negara di Eropa Barat. Iya. Iya kan? Kalian kalau misalnya lulus bachelor di sini pun juga ijazah kalian itu bakal diakuin di negara Eropa lain. Iya, betul. Ya, betul, dan bisa ada kesempatan kerja buat cari kerja gitu. Oke, terus selama ini gimana sih kuliah di Poland itu gimana? Enak, nggak terlalu susah kayak Indonesia kayaknya. Kayak untuk lulusan skripsi juga, mereka lebih memudahkan. Cuma satu sih, kayak bahasa. Jadi kayak kalian kalau mau kuliah di sini, bahasa Inggrisnya tolong dimantepin dulu. Karena pengantarnya bahasa Inggris. Jadi kayak ada yang tanya nih, oh kak, kalau misalnya di Polandia tuh harus bisa bahasa Polandia nggak? Nggak harus. Cuma kalian harus bagus di bahasa Inggris. Betul. Kalau untuk bahasa Polandia, of course kalian harus belajar karena ya kalian tinggal di negara yang berbahasa Polandia. Jadi nggak ada salahnya kalian bisa belajar bahasa Polandia. Kalau yang mau belajar bahasa Polandia bisa klik video di atas. Iya. Ada belajar bahasa Polandia dari untuk pemula gitu. Iya. Oke, terus apa lagi ya kira-kira? Dilihat dulu kak notnya. Kayaknya sudah semua. Kayaknya sudah semua ini. Oh iya, ada lagi nih, aku mau kasih tahu ke kalian. Kalau misalnya keluar, of course kalian harus prepare uang untuk keluar negeri. Tapi kalian juga harus prepare mental kalian. Betul. Buat kalian yang tanya, kak, gimana ya caranya survive di luar negeri, dan keluarga aku bukan keluarga yang kaya, aku bukan anak konglomerat misalnya gitu kan, tapi kalian punya cita-cita. I feel that karena aku juga bukan dari keluarga konglomerat atau orang kaya, sama. dan aku selalu mencukupi biaya kehidupan aku sendiri secara mandiri tanpa kiriman dari orang tua. Iya. Jadi biaya kuliah kamu bayar sendiri. Iya. Terus biaya kuliah bayar sendiri, terus abis itu biaya sehari-hari, bayar biaya tempat sendiri. tinggal bayar sendiri. Itu gimana, kalian harus punya mental yang kuat banget, karena kalian sampai ke sini kalian mungkin mikir, oh ya nanti gampang dapat kerja, nggak segampang itu. Iya. Aku pertama kali datang ke Poland pun 1 tahun nganggur, itu pun sampai jatuh bangun, kadang kayak depresi juga, nangis kan, mikir gimana, waduh tahun depan harus bayar uang kuliah, gimana caranya. Waktu itu juga sampai sempat kerja di pabrik gitu kan, dan itu parah banget. Atau kita mau bikin video selanjutnya. Iya, jadi pabrik. Nanti aku ceritain pengalaman aku. Jadi bagi kalian yang pengen kuliah di luar negeri tapi kalian nggak mau ngerepotin orang tua nih, kalian pengen berusaha sendiri, kalian pengen biayain hidup kalian sendiri, kuliah kalian sendiri, dan kalian misal belum dapat beasiswa karena S1, tonton video setelah ini. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Jangan lupa di subscribe video ini, like dan komen. Ya, komen kalau mau tanya-tanya tentang edukasi. Iya, kita bisa jawab. Dan ini ada ada Graciela di sini, bisa kontak di Instagram aku juga, bisa kontak Graciela juga. Jadi kalian bisa tanya, feel free to ask, oke? Dan sampai ketemu video selanjutnya bagi kalian yang tertarik next video. Thank you for watching. Thank you for watching.